Di pikiran Kaoru Mitoma, tidak pernah ada rencana B dalam hidupnya. Ia selalu yakin dengan keputusan yang diambil. Dia selalu melakukan hitung-hitungan terlebih dulu tentang apa potensi resiko yang bisa diterima di masa depan. Kaoru Mitoma adalah definisi pemain jenius yang sesungguhnya. Bahkan ketika ia menolak tawaran bermain di tim senior Kawasaki Frontale, takdir hanya menunda kesuksesannya bersama klub tersebut. Sebab dengan alasan ingin menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu, Mitoma bisa keluar menjadi pemain yang lebih siap dalam segala hal. Ya, menjadi seorang pesepak bola adalah rencana A Mitoma. Dia tidak pernah memikirkan apapun untuk diambil ke depannya, selain menjadi olahragawan yang sudah sangat ia tekuni sejak masih belia. Kehidupan awal Mitoma menuju ketenaran. Kaoru Mitoma lahir pada 20 Mei 1997 di Kanagawa, Jepang. Dia adalah anak dari seorang ayah yang menggeluti profesi atletik. Selain itu, ibunya juga merupakan seorang pemain bola voli profesional. Dalam benak sang ayah, Mitoma ingin dijadikannya sebagai seorang berpendidikan. Entah apa yang diambil anaknya nanti, yang pasti, harapan serta doa selalu mengiringi langkah Mitoma ketika menempuh studi. Lahir dari keluarga pekerja keras, sikap pantang menyerah kemudian menular dalam nadi Mitoma. Dia selalu serius mengerjakan sesuatu dan tak pernah menyerah untuk mencapai tujuan, termasuk ketika ia memutuskan untuk menjadi seorang pesepak bola profesional sejak masih muda. Sebagai seorang anak yang dididik untuk mengedepankan pendidikan, Mitoma menganggap bila pergi ke sekolah sama pentingnya dengan membangun karir profesional. Mitoma sangat menghormati keinginan orang tuanya dengan memastikan dia menyelesaikan setiap jenjang yang harus dilewati, sambil tidak meninggalkan misi berlatih sepak bola. Tentang latar belakang pendidikannya, Mitoma memulainya di sekolah dasar Saginuma Kawasaki. Kemudian dia melanjutkannya ke sekolah menengah pertama Kawasaki City Arima. Di jenjang sekolah menengah atas, Mitoma menyelesaikannya di Kawasaki Municipal Tachibana. Ketika masih baru menginjakan kaki di sekolah dasar, Mitoma berlatih dengan Akademi Saginuma SC. Lalu tepat di tahun 2006, dia masuk ke Akademi Kawasaki Frontale. Bagi sebagian besar orang di sekelilingnya, sangat mudah untuk mengamati Mitoma, sebab dia merupakan pemain dengan kemampuan akselerasi yang khas. Kecepatannya juga luar biasa. Dalam sela-sela berlatih di Akademi Kawasaki Frontale, Mitoma sering menjadi ballboy dalam pertandingan yang dimainkan oleh tim senior. Dia sangat menikmati itu sembari berharap bila suatu saat dialah yang akan jadi bagian dari tim yang bertanding di lapangan. Pada tahun 2010 atau ketika sudah masuk ke jenjang sekolah menengah pertama, Mitoma resmi berlatih di Kawasaki Frontale U15. Mitoma benar-benar mengesankan pelatihnya ketika itu. Dia disebut sebagai pemain yang berlatih dengan pola pikir profesional dan rasa kedewasaan. Dia merupakan anak laki-laki yang mengembangkan kepribadian secara serius, tidak mudah menyerah, dan selalu siap memimpin kelompoknya dalam sebuah pertandingan. Maka dari itu, Mitoma sudah rutin ditunjuk sebagai kapten sejak masuk ke tim Kawasaki Frontale U15. Sebagai seorang kapten, Mitoma memiliki reputasi sebagai pemain cerdas. Dia selalu menggunakan otaknya untuk membaca pergerakan lawan dan terus berpikir tentang bagaimana cara mendahului mereka. Tahun berlalu, Mitoma pun dimasukkan ke dalam tim Kawasaki Frontale U18. Menyusul perkembangannya yang amat mengagumkan, tim tersebut kemudian mengajukan proposal agar Mitoma mau bergabung dengan tim utama. Akan tetapi, secara mengejutkan Mitoma menolak dan mengatakan pada tim bahwa dirinya ingin menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi terlebih dulu. Menunda karir profesional demi menyelesaikan pendidikan. Kaoru Mitoma memilih untuk menyelesaikan studi di Universitas Tsukuba di jurusan Physical Education.
Saya memilih kuliah karena bisa belajar lebih banyak hal, seperti olahraga, kepelatihan, nutrisi, dan sebagainya. Saya pun juga masih bisa bermain bola di sana, ungkap Mitoma pada wawancara bersama tim media Olimpiade. Yang terpenting bagi Mitoma ketika itu adalah dia tetap bisa bermain bola di level universitas sembari menyelesaikan pendidikannya. Menariknya, seperti yang dituturkan Pandit Football Indonesia, Mitoma menjadikan teknik menggiring bola sebagai objek tesisnya. Mitoma meneliti teknik menggiring bola untuk menjelaskan mekanisme dribble yang berhasil lolos dari penjagaan lawan. Dia menghimpun data dengan memasang kamera di kepala ketika menggiring bola. Dari rekaman yang didapat, Mitoma memperhatikan bidang pandang ketika dribble. Berdasarkan hasil verifikasi, terjadi perbedaan jarak pandang sebelum menerima umpan. Mitoma mengawasi lawan dan ruang di depannya sampai bola datang dan hampir tidak melihat ke bawah saat dia menggiring bola. Dengan sedikit tipuan tubuh, lawan akan terpancing bergerak. Momen tersebutlah yang akhirnya dijadikan sebagai waktu yang tepat untuk melewati lawan. Tercatat, Mitoma hanya menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi selama 3 tahun. Ketika tampil di level klub sepak bola Universitas Tsukuba, Mitoma tampil dengan sangat brilian di kompetisi Kanto University Soccer League dan pernah sekali membawa timnya meraih gelar Piala Kaisar. Tepat setelah menyelesaikan pendidikannya, Kawasaki Frontale kembali datang memberi tawaran. Tanpa ragu dan pikir panjang, Mitoma langsung menerima dan mampu menjawab segala kepercayaan dengan sempurna. Bermain dengan seorang winger kiri, Mitoma tampil dalam 30 pertandingan di musim pertama. Dirinya pun sukses menjaringkan 13 gol dan catatkan 13 assist untuk membawa Kawasaki Frontale memenangkan gelar ganda J1 League dan Emperor Cup. Perlu diketahui pula, bila kejeniusannya di Kawasaki Frontale sukses membawa Mitoma masuk ke dalam jajaran J1 League Best 11. Sementara itu di musim keduanya, Mitoma yang diberi kesempatan sebanyak 24 kali sukses mencetak 12 gol dan 6 assist, sekaligus membantu Kawasaki Frontale memenangi Piala Super Jepang. Dibeli Brighton dan bersinar di timnas Jepang. Penampilannya di liga teratas Jepang kemudian membuat banyak klub arahkan perhatian kepadanya. Meski mengaku banyak mendapat tawaran bergabung di klub-klub Eropa, Mitoma seperti biasa selalu yakin dengan keputusannya. Ia memilih Brighton, di mana hal tersebut mampu membawanya ke level yang lebih tinggi. Itu bukan keputusan yang mudah, tapi juga tidak sulit. Klub lain di Eropa tertarik pada saya, tetapi Liga Premier adalah level tinggi. Saya sangat senang ketika mendapat tawaran untuk bergabung. Saya hanya tertarik pada Brighton dan tiba-tiba tawaran itu datang. Katanya seperti dikutip dari The Athletic. Meski Brighton sempat meminjamkannya ke Union Saint-Gilloise di Belgia, Mitoma justru berhasil memompa performanya jadi lebih sempurna. Ia terbukti mendapatkan menit bermain yang cukup dan mampu menelurkan 5 gol dan 3 assist dalam 21 pertandingan. Lebih dari itu, dia juga berhasil membawa klub berjuluk Les Unionistas merengkuh gelar Liga Belgia musim 2020-2021. Kembalinya ke Brighton, tak butuh waktu lama bagi Mitoma untuk nyetel dengan skema pelatih. Dia menunjukkan skill dribbling berkualitas yang dipelajarinya secara serius. Menyisir sisi lapangan, Mitoma selalu membuat pergerakan berbahaya dengan kerap melepas umpan yang tak jarang berbuah gol. Dalam 12 penampilan di kompetisi Liga Primer Inggris sejauh ini sendiri, Mitoma sudah berhasil mencetak 3 gol dan mengemas 1 assist. Ketika menyoal karirnya di level timnas, Mitoma sudah memulainya di level U21, U22, dan U23. Malahan dia sempat membawa Jepang U23 mencapai babak semifinal Olimpiade Tokyo 2020 sebelum takluk dari Spanyol U23. Panggilan ke timnas senior kemudian datang pada tahun 2021, di mana dia sukses menjadi bagian dari tim Samurai Biru yang akhirnya terbang ke Qatar untuk lakoni ajang Piala Dunia. Bicara tentang momen terbaik di ajang Piala Dunia, nama Mitoma sempat hangat diperbincangkan. Ketika itu pada laga melawan timnas Spanyol, Mitoma berhasil membuat assist pada sahabat karibnya, Ao Tanaka, di garis paling belakang pertahanan Spanyol.
Momen itu sekaligus menjadi penentu Jepang lolos ke fase 16 besar dan memulangkan Jerman dari Piala Dunia 2022. Dengan usia yang baru menginjak 25 tahun dan memiliki skill terbaik untuk bisa terus dikembangkan, masa depan cerah tampak bakal mengiringi perjalanan karir Kaoru Mitoma.